tahu orang itu munafik, Anda harus tahu apa yang dia sembunyikan dalam hatinya. Kenapa? Karena yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Kalau Allah yang mengklaim seseorang munafik, wajar, Allah tahu persis bahwa di hatinya itu tidak sama dengan ucapannya. Kalau kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kita menjadi orang-orang yang semakin baik dalam semua urusannya, semakin sempurna, bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan seluruh keluarga kita, seluruh umat Islam di seluruh dunia. Amin Allahumma amin. Orang ada yang gampang sekali mengatakan Anda munafik, munafik, munafik. Ini ulama munafik, ini ustadz munafik, ini gus munafik. Ini gus muwafik, bukan munafik. Sebegitu entengnya lisan mengklaimkan cap munafik. Saya kira orang itu akan bertanya-tanya apakah dirinya benar. Ketika dia itu belajar apa itu nifakun, apa sih munafik itu apa? Apakah orang yang membela rezim, oh munafik membela rezim, dari mana klaim itu? Membela Jokowi munafik, dari mana ada klaim membela Jokowi itu adalah munafik, dari mana? Ini saya tidak bicara siapa-siapa. Kalau ada orang seperti ini ya saya berarti bicara orang itu. Ya tidak perlu kita sebut nama ya. Kalau kita bicara munafik itu, kita harus tahu munafik itu apa. Jangan asal-asal ngegas orang ini munafik. Lalu ditutup dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, akan ada di kerak neraka. Ucapan ini dituduhkan kepada orang beriman. Ngaco sekali. Fid darkil asfali itu, al munafiqina di situ adalah munafik akidah. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Dia berikrar dengan mulutnya apa yang tidak sama dengan hatinya. Yaquluna amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka berkata amanna, kami beriman. Kalau sudah saya buka kunci seperti ini, maka pertanyaannya munafik itu apa? Mukhalafatud dhahiri alal batini. Yang nampak tidak sama dengan yang tersembunyi. Atau lu wajah ini punya dua wajah, punya dua tampilan yang tolak belakang gitu. Lalu kalau dalam istilahnya apa? Istilah yang bakunya itu ya itu. Apa yang tampak tidak sesuai dengan apa yang disembunyikan, itu munafik. Maka untuk tahu orang itu munafik, Anda harus tahu apa yang dia sembunyikan dalam hatinya. Kenapa? Karena yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Kalau Allah yang mengklaim seseorang munafik, wajar, Allah tahu persis bahwa di hatinya itu tidak sama dengan ucapannya. Kalau kita, dari mana kita tahu orang ini sedang ada mukhalafah, sedang ada perbedaan antara ucapan dengan hatinya? Memang kita tahu isi hatinya. Lalu atas dasar apa kita mengklaim seseorang itu munafik? Bela-bela rezim munafik. Dari mana munafiknya? Apa kita tahu persis bahwa dalam hati orang itu anti rezim tapi mulutnya membela rezim? Apa kita tahu persis itu? Kan sudah saya bilang, Rasul kholan al-hukmu ala ma'fil batin. Kita itu pasti melenceng kalau berani membuat satu hukum berdasarkan menebak hati orang gitu loh. Dari mana? Bahkan Nabi menyalahkan sahabatnya ketika menebas orang yang sudah bersyahadat. Karena orang ini menganggap orang itu munafik bahasanya. Maqalahu illa muta'awwi, dan dia ini hanya mulutnya saja bersyahadat biar selamat, itu hatinya nggak beriman. Makanya tetap dianggap sebagai orang tidak beriman, ditebas, ditegur oleh Nabi. Hukum itu atas apa yang nampak saja. Kita tidak tahu hatinya itu bagaimana. Makanya Islam itu adalah ikrarnya di mata kita. Seseorang kalau sudah bersyahadat, mau dalam hatinya itu ateis, Islam mau dalam hatinya itu kafir apa, nggak ada urusan. Ini sudah kita anggap sebagai Islam. Mati kita kuburkan, mati kita sholati, mati kita doakan. Anaknya bisa nikah kalau mau, bisa kita nikahi maksudnya. Walaupun hatinya dia tidak Islam, urusan dia. Atau sebaliknya, orang tidak pernah kita tahu orang ini bersyahadat. Kita tidak pernah tahu dia terlahir dari keluarga non-muslim. Tidak tahu kita melihat dia bersyahadat, tidak pernah. Kita tidak pernah melihat dia sholat, tidak pernah melihat ada indikasi dia Islam. Tapi hatinya beriman, dia mungkin bersyahadatnya diam-diam. Kita tetap perlakukan dia sebagai non-muslim. Mati, tidak boleh kita doakan. Tidak boleh kita sholati. Inilah hukum atas dasar yang nampak. Kalau hukum yang menjadi supremasi kita, mengajarkan kita untuk bersikap dengan apa yang jelas, kenapa kita berani menebak hati orang lalu ada klaim munafik? Kan luar biasa. Karena kita membenci orang ini, ingin menyerang, ingin menjatuhkan, lalu kita keluarkan kalimat munafik itu.
Apalagi yang parah kalau ada orang mengerjakan sesuatu berbeda dengan omongannya lalu kita bilang munafik. Luar biasa itu. Misalnya orang bilang jangan mencuri terus dia mencuri. Kita bilang munafik. Di mana munafiknya? Bukan. Itu bukan kaitannya dengan munafik. Dia masuk kepada mengucapkan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Ini masih bagus, Pak. Kamu melarang mencuri itu namanya nahi mungkar, satu kewajiban. Kamu tidak mencuri itu juga satu kewajiban. Kalau kamu baru bisa satu, baru bisa melarangnya saja tetapi tetap tidak bisa untuk meninggalkannya, tetap lebih baik daripada dua-duanya tidak gitu loh. Kan sudah pernah saya bahas makalahnya Al-Haddad itu. Jadi kamu mencegah kemungkaran itu adalah kebaikan. Meninggalkan kemungkaran itu kebaikan. Kerjakan yang kamu bisa, yang mana? Iya bagusnya kalau sempurna. Tapi jangan beralibi, saya belum bisa sholat, ngapain saya nyuruh orang sholat. Itu pemikiran yang keliru. Al-amru bil ma'rufi amrun. Memerintahkan kebaikan satu persoalan. Wa fi'lul ma'rufi amrun ahur. Melaksanakan kema'rufan itu satu persoalan lagi. Ini sama-sama wajib. La yudraku kullu, la yudraku kullu. Mentang-mentang nggak bisa sholat, lalu nggak mau nyuruh orang sholat, tambah kacau. Mentang-mentang kamu maling, lalu anaknya nggak kamu tegah ketika dia mencuri, kacau. Tidak bisa seperti itu. Nah, jadi jelas ya, jangan enteng sekali kita menuduh orang munafik. Ada gus-gus munafik. Dari mana kita tahu itu munafik gitu loh? Iya loh. Dari mana? Kalau kita sudah berani menghukumi orang berdasarkan isi hatinya, sebetulnya kita sedang mengikuti hawa nafsu. Kita sedang berani over. Keluar dari kapasitas kemampuan kita itu. Mulai menjangkau ranah-ranah yang memang bukan untuk kita itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa orang itu sedang tidak sama lisan dengan hatinya gitu? Bagaimana itu? Nah begitulah, jadi hati-hati. Kalau tidak suka dengan orang, ya tidak suka saja. Kalau ada yang perlu dikritik, kritik secara ilmiahnya saja. Melenceng menurut ilmu di bagian ini. Tidak boleh ada klaim, munafik, apalah. Liberal munafik, Syiah munafik, apa atau apa gitu. Kenapa? Karena ada satu falsafah gitu ya. Ketika kita memvonis salah dan keliru, ini besar sekali akibatnya. Jauh lebih selamat kita memvonisnya salah, tapi vonis kita itu berisi bahwa sesuatu itu benar. Gitu. Itu masih lebih aman. Jadi misal ada satu persoalan, kamu menetapkan ini benar, padahal aslinya salah. Kamu masih aman. Daripada kamu menetapkan sesuatu ini salah, padahal aslinya benar. Itu sudah falsafah umum ya. Memvonis 1000 narapidana bebas, padahal mereka seharusnya divonis bersalah. Jauh lebih baik daripada kamu memvonis satu orang bersalah padahal dia aslinya tidak bersalah. Kenapa? Karena kalau kamu vonis satu orang bersalah padahal tidak bersalah, kamu menzolimi dia. Tapi 1000 orang kamu vonis tidak bersalah, kamu tidak menzolimi. Apa yang kamu zolimi? Zolimi ini kan merugikan. Itu justru kamu untungkan, tidak akan merugikan. Tapi ini bukan karena kamu disogok ya, sama-sama tidak tahu gitu, sama-sama karena kebodohan atau sama-sama karena kesalahan itu. Jadi ada kesalahan yang risikonya lebih besar, yaitu kamu vonis salah sesuatu yang benar. Kamu bilang orang itu munafik padahal tidak, resiko besar sekali. Jauh lebih baik kamu bilang dia tidak munafik walaupun aslinya munafik. Ya sama dengan sahabat yang menebas itu. Lebih baik tidak ditebas walaupun mungkin salah. Artinya mungkin sebenarnya dia tetap kafir. Tetapi kan Islam secara hukum, daripada kita tebas karena kita anggap dia munafik. Walaupun ternyata munafik malah tetap disalahkan oleh Nabi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.